siang Pak Tatik. Ya, siap. Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, Pratikno nongol dari balik rumahnya Jokowi, ya. Tampaknya setelah berita sakit yang agak semakin ngeri ini, nggak enak rasanya bagi Pratikno, orang yang banyak utang budi atau bahkan dianggap sebagai konsultan politiknya Jokowi, kok tidak hadir, ya. Tetapi walaupun begitu, kalau kita amati dari balik rumahnya itu dalam video yang sangat singkat ini, tidak seperti biasanya, ya. Jokowi itu jangankan Pratikno, orang kampung aja kalau dia sehat itu diantar dari pintu. Nah, kita melihat bahwa hanya Pratikno aja, Jokowinya, Iriananya, tak ada yang mengantarkan sampai depan pintu lah, gitu kan. Dan ngacir aja itu Pratikno keluar, ya, tanpa memberikan komentar apapun, masuk ke mobilnya, ya. Kenapa dan ada apa seperti ini? Tampaknya ini mungkin terkait dengan perjalanan mereka berdua, ya, dalam menipu dan mengelabui publik, ya. Dan pada akhirnya sekarang kondisi Jokowi sampai jatuh seperti itu. Memang pemirsa, dampak dari ijazah palsu yang semakin terbongkar ini, ya, menjadi kecemasan, ya, bagi Jokowi dan juga mungkin bagi Pratikno, karena Pratikno lah yang membela habis-habisan bagaimana mengemas ijazah produk Pasar Pramuka Salemba Jakarta ini, ya, menjadi seolah-olah produk Universitas Gadjah Mada, dan perlu menekan Rektor Gadjah Mada maupun Fakultas Kehutanan Gadjah Mada untuk mengklaim bahwa ijazah Jokowi itu asli. Tetapi ketika bocoran, ya, dikemukakan oleh Betor Suryadi, ya, pada akhirnya tidak ada yang bisa membantah. Apalagi kenyataannya malahan Pasar Pramuka, sektor pembuatan barang-barang cetakan termasuk ijazah palsu itu kebakaran atau mungkin dibakar pada Desember 2024, setelah ijazah ini betul-betul mengguncang publik atau netizen ini. Bahkan sampai pada tingkat sopir sama kernet bertengkar persoalan ijazah Jokowi ini. Nah, ini kita tidak tahu persisnya apakah Pratikno disemprot sama Jokowi, dasar ente belusuk kayak gua, gitu kan. Artinya penipu kena tipu juga. Kalau Pratikno kan sekarang tidak, sampai hari ini belum menjadi sasaran tembak. Dan mungkin kalau dia tidak ngomong sama sekali, hanya cengenges-cengenges saja, gitu kan, dia aman di bawah ketiaknya Prabowo, ya kan. Tetapi bagi Jokowi betul-betul sekarang ini menjadi sasaran tembak, dan Pratikno hanya sesekali saja melakukan pembelaan itu, ya. Memang tampaknya kalau seorang profesor, apalagi punya akal yang sehat, membela kepalsuan itu gemetaran, pemirsa. Kecuali orang bodoh membela kepalsuan itu bisa dengan penuh emosi dan lain sebagainya, ya. Itu mengapa juga Rektor UGM Ova Amelia ngerti kalau ini palsu, makanya dia ngancir semua, nggak ada yang berani, ya, yang membela tentang keaslian bahwa ijazah Jokowi itu asli. Itu kan termul-termulnya saja, kelas ruko lah, atau mungkin nggak jelas sekolahnya di mana, gitu kan. Nah, kita tidak tahu persisnya, ya, karena tampaknya Pratikno tidak sedang baik-baik saja, atau mungkin, ya, kenapa sampai Jokowi itu tidak mengantar Pratikno ke, paling tidak supaya dia juga nongol dilihat oleh orang bahwa dia ngantar tamunya setingkat menteri loh ini, dan Jokowi itu rakyat biasa, gitu kan. Kalau sampai seperti itu bisa jadi dua hal. Pertama, mungkin karena kemarahan Jokowi kepada Pratikno yang membawa situasi menjadi sangat buruk seperti ini, karena Jokowi itu memakan habis, ya, menu politik ala Pratikno itu. Yang kedua, bisa jadi memang mereka tetap bersekutu, tetapi mungkin kondisi kesehatan Jokowi semakin hari semakin drop, ya, pemirsa. Kalau kita lihat betul-betul, kita amati kondisinya waktu ulang tahun, yang bahkan tidak ada satu pihak pun, ya, yang diajak berjabat tangan. Bahkan ketika sudah ngatong ke tangan, Jokowi betul-betul membungkuk untuk menghindar dengan menyembunyikan tangannya. Kemungkinan memang blonyoh-blonyohnya itu luar biasa, ya. Sangat baik saya kira kalau wartawan kemudian
bertanya kepada Pratikno nanti kalau sudah sampai Jakarta atau apa, gimana Pak, apa oleh-olehnya, gimana kesehatannya Jokowi, bagaimana luka-lukanya Jokowi, kenapa itu, macam-macam ditanya aja sama Pratikno. Ya, kita akan lihat gemetaran enggak Pratikno itu dalam memberikan jawaban terhadap apa yang ditemukannya di Solo itu, ya. Dan memang pemirsa, ya, ijazah palsu ini memang bikin ngeri orang-orang yang terlibat di dalamnya. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.